Selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa, itu yang paling pasti. Betul ya Bang ya, Mas ya? Iya benar, betul banget itu. Masih bersama saya, Belajar nggak pintar-pintar nih, Sony. dan memang ini bikin nggak pinter ya. Oke, kita udah menyelam Bang. Asik ya, jadi kemarin kita bahas menyelam tuh dalam banget gitu ya, bahwa kalau masih ada di atas atau di permukaan tuh gelombangnya tinggi gitu. Jadi masih terombang-ambing. Tapi kalau nggak mau terombang-ambing ya menyelam. Karena kalau menyelam udah lepas dari ombang-ambing. Nah gitu. Kita akan menyelam lagi. Quran tentu saja. Basmalah kita udah bahas gitu ya. Wah, deep meaning gitu ya. Ternyata dalam banget bahwa basmalah bukan hanya kata yang diucapkan, kebiasaan, tetapi sebuah pemaknaan esensi. Nah kita akan lanjut 1.2 yaitu Alhamdulillahirobbil alamin. Dan saya rasa juga ini bentuk bagaimana banyak gitu ya ketika kita mendapatkan Alhamdulillah gitu. Terus sebuah pujian gitu ya, sebuah kebersyukuran kita sebagai hambanya Tuhan gitu. Dengan ya menyadari bahwa segala puji hanya milik Allah. Tetapi saya rasa pasti nih banyak mutiara-mutiara yang ada di dasar lautan ini yang kita penting untuk menyelami gitu. Kita ke Mas Oni nih. Mas, Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam gitu. Apa nih yang bisa kita elaborasi dan bisa kita selami dari hamdalah ini? Ya terima kasih Kang Abu, Bang Dame. Ini luar biasa nih kita. Saya selalu antusias kan. Ya kata-kata antusias tuh basmalah berarti. Sepertinya kita udah memulai dengan bismillah nih, antusias. Amin. Jadi Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada 3, kalau kita urai ada 3 makna dari Allah ya. Pertama, bismillah itu ilah ya. Ilah itu artinya sesembahan ya kan. Lalu ada alhamdulillahi robbil alamin. Rob itu artinya pengatur. Jadi kalau ilah itu sesembahan, rob itu pengatur. Lalu nanti ada lagi maliki yaumidin, sebagai malik gitu ya. Malik itu artinya yang menguasai gitu. Nah nanti itu di awal Al-Quran. Di akhir Al-Quran juga ada Qul a'udzu bi rabbin nas, sebagai pengatur nas. Nas itu sebenarnya bukan manusia. Nanti kita bahas ya. Tapi itu nunggu lama dong. Ini baru permulaan. Baru Al-Fatihah, kapan anasnya gitu. Nanti saya kapan kalau ada waktu kita bahas mengenai nas gitu. Jadi udah linas itu bukan manusia. Nas itu beda, manusia yang berbeda gitu. Lalu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dia menguasai manusia. Ilahin nas, dia sesembahan manusia. Ini 3 hal yang beda gitu. Jadi Allah sebagai ilah itu artinya sesembahan. Sesembahan judulnya itu udah sesembahan. Pertanyaannya, apakah Allah kita sudah jadikan sesembahan? Dalam hidup sehari-hari kan ada di surat 51 ayat 56 itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak penciptaan kau kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku. Jadi sesembahan itu apakah Allah sudah kita jadikan sebagai sesembahan itu? Apakah yang kita lakukan sebagai ibadah? Jadi persembahan itu sama dengan ibadah gitu. Oke. Jadi misalnya begini, dalam melakukan podcast ini, apakah kita sudah menjadikan Allah sebagai ilah? Kamu persembahkan kepada siapa kegiatan ini? Apakah untuk supaya kita ngetop, untuk diri kita, untuk orang banyak, supaya orang mengerti semua, atau untuk siapa, atau hanya untuk Allah gitu? Itu Allah sebagai ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segala sesuatu yang kulakukan hanya untuk persembahan kasih sayang, persembahan sayangku kepada Tuhan. Jadi kalau katanya di lagu itu kan kudaki gunung, ku seberangi lautan hanya untuk mendapatkan cintamu gitu kan. I climb every mountain, ya kan? Itu versi bule. Versi dangdutnya ada itu. Apa tuh? Gunung tinggi kan kudaki, lautan ku seberangi gitu. Bahasa Inggrisnya I climb every mountain, sing every ocean gitu, just to be with you. Itu jadi semua itu aku persembahkan sebagai ibadah hanya untuk Allah. Artinya Allah kita jadikan sebagai ilah. Segala apa yang kita lakukan kita persembahkan sebagai persembahan sayang kepada Allah.
itu jadi terasa indah gitu apa-apa yang kita persembahkan itu. Dan dasarnya sayang. Jadi Allah memberikan segala sesuatu kepada kita sebagai token of love atas dasar sayang, kasih sayang yang seharusnya tidak bertepuk sebelah tangan. Kita pun melakukan segala sesuatu atas dasar persembahan kasih sayang kepada Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi itu nyambung Kang Abu, Bang Damai antara Allah dan kita. Nah, lalu di Alhamdulillah ini hi Rob bil alamin, Rob itu Qul a'udzu bi rabbin nas, itu artinya pengatur. Jadi Allah itu pengatur alam semesta, pengatur manusia yang sudah menjadi nas. Alam semesta ini diatur oleh Tuhan dengan hukum-hukumnya gitu. Makanya di surat 81 ayat 27 dan 68 ayat 52 dikatakan Al-Quran itu zikrul lil alamin, mengatur semua alam. Seluruh alam itu tunduk patuh kepada Allah atau disebut sebagai Islam. Di surat 3 Imran ayat 83 disebut semua alam semesta itu aslama wajhahu, bertunduk, berserah, pasrah kepada hukum Tuhan. Jadi alam ini sudah menjadikan Allah sebagai Rabb gitu. Nah manusia itu dikasih hukum-hukumnya. Kalau di kitab nanti kita bahas mengenai Taurat. Oke. Jadi Al-Quran itu juga Taurat. Iya. Ya kan? Secara hakikat berisi hukum-hukum. Makanya kalau di Al-Quran disebut hukum Taurat itu artinya ya di dalam Quran juga banyak Tauratnya, banyak hukumnya. Nah ketika manusia itu menjalankan hukum-hukum Allah, ajaran-ajaran Allah, dengan dibimbing oleh kasih sayang Allah, dia sudah sedang menjadikan Allah sebagai Rabb. Kayak Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Nanti berikutnya, mungkin yang berikutnya kita bahas Allah sebagai Malik, sebagai penguasa yang menguasai kita gitu. Nah nanti dalam perjalanan kalau kita ngobrol terus nih, kita akan bahas mengenai hukum-hukum Tauratnya itu apa aja gitu. Ada yang setahu saya harus ada 20 misalnya gitu. Nanti kalau kita udah tahu itu dan kita bisa menjalankan, baru kita bisa menjadikan Allah sebagai Rabb. Yang episode sebelumnya kita menjadikan Allah sebagai ilah. Oke. Nah nanti episode berikutnya menjadikan Allah sebagai Malik. Itu pertama. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah puncak ekspresi hubungan kasih sayang kita dengan Allah. Kalau kita sudah di level kasih sayang diperjalankan Allah karena tarik menarik ya, karena hati kita bersihkan terus, maka zat maha suci itu terus menerus terakumulasi di dalam diri kita. Atau misalnya kita melakukan perbuatan baik dengan kasih sehingga zat maha kasih tertarik dan kita tarik menarik ya untuk terus menerus terakumulasi, maka Allah itu bisa mengejawantah gitu di dalam apa-apa yang kita lakukan gitu. Nah itu ketika itu sudah dilakukan, maka levelnya itu kalau orang di spiritual itu pertama kali doa itu adalah meminta gitu kan. Iya. Permintaan kita. Lalu berikut lagi levelnya adalah ucapan itu adalah sebuah sesuatu perbuatan yang dilakukan. Tapi kalau orang sudah mengetahui hukum Allah dan menjalankan sehari-hari, apa yang diucapkan terjadi, belum diucapkan aja udah terjadi. Apa yang dipikirin udah kejadian gitu. Maka dia udah levelnya nggak minta lagi. Karena belum ngomong A udah terjadi A gitu. Itulah yang disebut surga. Di situ kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikir. Nah kalau udah di level itu, kita hanya memuji Tuhan aja dan bersyukur gitu. Mau minta apa lagi gitu. Nah di surga itu, nanti kita bahas surga hakikatnya apa ya. Itu di surat 10 ayat 9 dan 10 dikatakan ucapan itu hanya Alhamdulillah. Ya. Gak ada permohonan lagi. Di sana surat 41 ayat 42, 30 tuh nggak ada kekhawatiran, nggak ada apapun. Yang ada hanyalah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Di surat 51 ayat 16 sampai 21 ya. Oh iya. Di langit ada tanda-tanda untuk rezekimu dan kamu mendapatkan apa yang kamu
pikirkan, apa yang kamu minta. Jadi hanya alhamdulillah aja udah isinya hidup itu, alhamdulillah dan bersyukur. Jadi kenapa bersyukur jadi alhamdulillah, bukan terima kasih Tuhan atas pemberianmu ini, tapi hanya pujian karena ya memang udah terjadi gitu. Nah, untuk sampai ke sana perlu proses. Iya. Mungkin gitu. Luar biasa, itu luar biasa banget Mas Sony. Saya menyimak banget tadi karena kita kan saling belajar. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi Kang Abu memulai dari menyelam. Menyelam itu kan perlu bersama apa gitu. Kita menyelam dengan apa? Kalau kita menyelam ke dasar laut pakai pelampung. Kalau ini kita menyelami kehidupan itu dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Bersama cinta apapun jadi asik kan gitu. Betul. Bersama cinta. Jadi Allah yang paling nyata niscaya keberadaan inheren zat Allah itu adalah Rahman Rahim. Nah, bayangkan Kang, kalau kita sudah melakukan apapun dengan Bismillahirrahmanirrahim, apapun, menjalani hidup dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan cinta, maka outputnya itu sempurna, perfect gitu. Jadi saya ingat bahwa film Last Samurai, dia suka nulis puisi kan bersama Tom Cruise di situ. Jadi puisi terakhirnya itu Matsumoto. Pas dia titik terakhir, aku sudah nemu bait puisi terakhir, kata dia kepada Tom Cruise di situ. Apa itu? Perfect. Semuanya sempurna. Jadi kalau dalam konteks pengalaman tadi udah diuraikan sangat elaboratif sama Mas Sony. Orang kalau sudah melakukan apapun dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya dengan cinta, maka output itu nggak ada lain kecuali sempurna. Perfect gitu, nggak ada cacat. Jadi kalau kita jalan ke satu tempat, terus tiba-tiba kita melihat alam ini begitu terbuka kepada kesempurnaan, keindahan yang maksimum gitu, the bestnya gitu. Nah kita saat itu sebenarnya mengalami alhamdulillah gitu, pujian. Nah pujian itu tidak lagi sekedar ekspresi verbal, lapas, ucapan, tapi pujian itu adalah wow gitu, sempurna gitu. Jadi mereka yang sudah sampai ini jadi wirid kita kan, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kalau dalam katakan ini jadi mantra, jadi pengantar untuk zikir, terbuka kesadaran. Saya setiap menyebut alhamdulillah, saya kembali lagi kepada semua ini sempurna. All is well. Terus gimana dengan yang cacat? Itu menurut siapa? Akhirnya lagi-lagi saya selalu kasih analogi seorang sutradara ketika dia bikin skrip. Terus ada pelaku-pelaku dalam karakter-karakter dalam adegan itu. Ada propertis yang diperlukan. Ada adegan marah, ada adegan membunuh. Di situ dia dihujat penonton gitu. Misalnya kalau adegannya di situ dia selingkuh, dimarahin penonton. Nah, itu berarti perfect. Bisa begitu. Ini tapi kan tidak semua orang bisa melihat alhamdulillah. Betul. Tidak semua orang bisa menyaksikan yang menurut pikiran terbatas kita buruk. Ternyata itu perfect. Ketika kita bisa menyaksikan dari orkestra keseluruhan. Makanya kan Rabbil Alamin. Jadi kita hanya melihat sepotong, kayak puzzle itu ada 50 potong. Di situ gambar hewan, misalnya itu ada buntut, ada ekor, ada macam-macam. Wah ini kok dapat ini gue? Ngasih sepotong, terus dulu. Sampai tiba-tiba potongan-potongan puzzle kehidupan. Hidup kita ini kayak scene-scene gitu. Iya. Fragmen-fragmen yang kok gue bangkrut sih, kok gue dihina. Ntar dulu belum bisa berani ngomong alhamdulillah dong. Karena belum utuh gitu. Yes. Jadi bismillah itu awal penciptaan. Terus nyampe ke ujung. Begitu nyampe ke ujung, alhamdulillah. Jadi saya teringat ada satu kiai, dia punya anak, terus rukonya terbakar. Ruko terbakar, habis ruko anaknya. Kiai, itu ruko anak tuh. Dia nyebut apa? Bukan innalillahi, bukan kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu beneran alhamdulillah, karena dia bisa melihat tembus. Emang itu bagian dari scene yang memang harus terjadi.
Nah, saya ada mau memberitahu perspektif itu, Kang Abu. Jadi kalau ibarat 7 ayat itu adalah uraian kehidupan, itu kalau dilihat awal semua alam semesta ini terjadi dengan bismillah, sempurna semuanya itu, alhamdulillah. Baru nanti kalau ada di dalam permainan itu ada yang ngaco-ngaco, muncullah Malik membalas gitu. Ya kan, di dalam pertunjukan kehidupan itu kan ada yang berlebihan segala macam. Itu harus ada nama Tuhan yang menampil dari dirinya dalam Malik. Itu nanti kita bahas detail. Tapi bagi saya, yang saya rasakan dan saya selalu menggunakan wirid Alhamdulillahirabbil alamin itu, benar-benar kembali kepada penyaksian itu, kesadaran batin itu, Mas. Jadi makanya disebut Rabbil Alamin, sempurna. Kita ketemu ini, Kang Abu, kok bisa ya pas gitu? Iya kan? Udah waktunya. Iya kan? Agak dipaksa, ya sok tahu kita. Begitu pas, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Itu pengaturannya itu pas, precise. Itu nanti ya tadi Mas Sony menjanjikan akan mengurai hukum-hukum semesta itu ya dari istilah Taurat itu. Dan begitu Kang Abu, Mas Sony. Iya, oke. Jadi bismillah itu mengawali semua penciptaan dengan bismillah, kasih, antusiasme dari hati. Proses itu alhamdulillah semua. Jadi baik buruk itu enggak lagi dilihat, kan Mas Sony. Kalau orang sudah nyampe kepada penyaksian alhamdulillah, saya bangkrut itu, saya dikasih sakit itu udah diatur kok sama dia. Jadi awal-awal mungkin kita nggak sadar. Begitu kita kembali kepada nama Allah, iya, emang itu harus terjadi. Tapi bukan kamuflase, bukan akal-akalan. Bukannya paksain ya. Nah itulah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nggak sembarangan orang nyampe ke situ. Tadi Mas Sony ngasih tahu juga tuh. Saya ada agak sedikit detailkan, Mas Sony. Hubungan manusia dengan Tuhan, hamba yang tak berdaya ini, itu belum nyampe berdoa kan sudah mulai ada adabnya kan. Tapi doa selain meminta, dia juga memanggil sebetulnya. Dia mengundang. Memanggil, mengundang, dai, penyeru. Aduh, itu sebetulnya memanggil. Aduh. Tapi masih spontan gitu, masih mulai. Tapi begitu sudah mulai meminta, ada ya, minta. Naik lagi, saya tidak minta kok udah diberikan. Ada orang udah action, meminta, action. Ada lagi, kok saya nggak minta udah terjadi kok. Ya adanya bersyukur. Semuanya bersyukur. Itu Tangan, baru teorinya. Teorinya harus dialamin. Nah ini menarik nih Mas Sur. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang mendengar ini, siapapun kalau dia sudah melakukan sesuatu dengan bismillah, potensi untuk ujungnya, prosesnya itu alhamdulillah itu lebih besar. Iya kan? Jadi balik lagi ke bismillah, ini satu rangkaian nih. Ya. Bisa nggak kira-kira orang melakukan sesuatu nggak dengan bismillah jadi alhamdulillah? Nggak bisa. Itu kayak pola. Oke. Kang Abu gimana, Kang Abu? Ya, gimana Kang Abu? Balik lagi sih, sejak sangat memahami arti takwa itu adalah waspada gitu ya Bang namanya. Jadi bahwa kenapa sih inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling takwa, yang paling ada alert, ada waspada, bahwa yang saya kemarin cerita tentang basmalah menjadi tameng juga ya, istilahnya Al-Fatihah itu menjadi sebuah penguat gitu ya, bahwa gini, kalau kita bicara alhamdulillahi Rob itu kan kita tahu bahwa ada Allah sebagai Malik, ilah, Rob. Tadi Mas Sony udah mengatakan bahwa Rob itu kan mendidik gitu. Dan ketika saya menyadari bahwa Allah mendidik, saya selalu memposisikan diri bahwa saya ini tidak terdidik gitu Bang Nama. Artinya kalau nggak terdidik, nggak tahu. Artinya segala sesuatu yang datang ke saya, apapun mau itu nanti dilabelkan baik atau buruk, oh ini Allah lagi ngerob gitu. Ngerob gimana ya bahasanya? Mendidik lah gitu ya. Oh ini Allah lagi mau mendidik saya nih. Karena dengan hidup sebagai sebuah pendidikan, di mana hidup adalah sekolah, setiap jam-jam pelajaran, setiap tempat-tempat belajar, pemahaman ini yang ngebuat segala sesuatu yang asalnya hektik lah, berat lah, tapi begitu punya kesadaran bahwa ini emang pendidikanku gitu.
bahwa hal buruk datang ke sini untuk mendidik saya, hal baik datang ke saya untuk mendidik saya. Jadi at least nggak terlalu sibuk dengan apa yang datang, tapi saya mulai memaknai pesan gitu Bang Dame, Mas Adi. Pendidikannya gitu. Karena ya balik lagi ya dengan tagline kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bahwa kita semua nggak terdidik kok gitu dalam tanda Itu ada di itu sedang kita dididik oleh Allah terus ya dengan segala yang disuguhkan. Itu ada di surat Ar-Rahman ayat 1 sampai berapa nih? 4. Iya. Ar-Rahman alamahul Quran, yang maha pemurah, alamahul Quran yang mengajarkan Quran, khalaqal insan yang menciptakan manusia, alamahul bayan. Jadi dia mengajarkan kita dengan si sayang gitu. Betul. Luar biasa. Yang kayak Kang Abu bilang itu. Betul. Pendidikan, pembelajaran. Betul. Nah jadi kalau misalnya kita menakar sesuatu dengan keinginan atau ekspektasi gitu ya, kecewanya pasti tinggi gitu. Makanya gini, saya tuh selalu punya perspektif bahwa ketika kita pengen merubah dunia, pengen merubah orang lain, too much gitu. Tapi sesederhana merubah cara berpikir, merubah pola pandang, merubah jarak pandang, merubah paradigma dan seterusnya. Ternyata dengan sedikit merubah bahwa yang datang adalah pelajaran, bukan musibah, bukan hal buruk, bukan apalagi ya Bang Dame, Mas Oni, saya tuh terdidik dengan sistem bahwa Tuhan menghukum gitu. Wah, itu dia. Berarti belum kenal Tuhan. Tuhan membalas saja, berarti belum kenal. Makanya dengan stigma bahwa ini Tuhan lagi menghukum nih. Oh Tuhan lagi membalas nih. Ya dalam tanda petik gitu ya. Dan di situ mulai ngerti kenapa ada kata-kata aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Ketika ngelihat segala sesuatu adalah hukuman Tuhan, saya jadi punya bad thinking tentang Tuhan bahwa Tuhan ngehukum terus sih gitu. Nah, dengan ya berperlahan kesadaran bertumbuh. Oh iya ya, Robbul Alamin, Allah lagi ngedidik kamu yang nggak tahu apa-apa, yang nggak bisa apa-apa, lagi ngajarin nih. Karena apapun itu kita kalau nggak belajar ya nggak bisa gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya ada pemahaman konteks bahwa gini, kenapa ketika Allah mau menampilkan dirinya dia perlu sosok yang namanya Adam, aku akan tiupkan di dalam Adam, maka Adam adalah wadah, Tuhan adalah isi gitu. Dan pemahaman ini yang ngebuat saya tetap bisa enjoying life lah kasarnya gitu ya, bahwa oh iya ya, tubuh ini hanyalah wadah, isinya Tuhan. Artinya kalau tubuh adalah wadah, isinya Tuhan, Allah itu tuan rumah sebenarnya di rumah ini. Tapi selama ini saya membuat Allah, memposisikan Allah sebagai tamu di rumahnya sendiri gitu. Karena kenapa ego saya menjadi Tuhan, keinginan saya menjadi Tuhan, semua yang akhirnya semuanya pengen serba pasti gitu. Ketika semua yang kepastiannya datang jadi gundah gulana dan seterusnya. Nah kembali lagi dengan statement Alhamdulillahirobbil alamin. Satu, ngajarin saya nggak sombong. Oh iya ya, semuanya punya Allah kok. Mau datang mampir bentar nanti diambil lagi. Kan gini ya Mas Oni, Bang Dame, begitu dapat Alhamdulillah, begitu hilang lagi. Padahal dapat punya dia, hilang punya dia. Kadang berpikir bahwa begitu dapat ya itu sebuah berkah, begitu hilang itu ujian, musibah gitu. Tapi perspektif ini ketika disadari lebih dalam bahwa ya dapat juga pembelajaran, hilang juga pembelajaran. Kalau kita fokus ke pembelajaran ya mau dapat mau hilang, kita nggak terlalu sibuk dengan dapat atau hilangnya, tapi what the message gitu. Jadi Robbul Alamin ini buat saya ya kayak kita bicara tentang Rob adalah tarbiyah gitu misal gitu ya, mengajarkan, mengajari. Ya kehidupan ini tidak pernah selesai mengajarkan kita gitu. Jadi buat saya Alhamdulillahirabbil alamin adalah antusias. Apapun yang saya dapatkan hari ini, pesannya, pembelajarannya itu buat apa, dan itu yang tetap bikin ya at least nggak terlalu bete-bete amat gitu, nggak chaos-chaos amat. Jadi bad happen hadir, oh ini pembelajaran. Bagus juga yang datang, ini juga pembelajaran. Jadi kalau bahasanya di pertengahan antara ya kalau di 57, 22, 23, 24 itu kan bilang kalau kamu happy ya nggak jangan happy banget, sedih jangan sedih banget, in between gitu. Nah di pertengahan ini yang saya rasa pengalirannya akan terus mengalir. Itu sih, gimana Mas Andi? Ini tadi banyak banget topik yang kita bahas. Aku punya banyak poin gitu. Nggak apa-apa ya, saya bahas satu-satu. Satu gini, tadi Bang Dame mengatakan bahwa bertasbih memuji Tuhan.
saya pernah suatu hari di luar negeri gitu ya, di Amerika gitu ya, itu alamnya indah segala macam, akhirnya meditasi di situ, meditatif. Ternyata seluruh alam semesta itu memuji nama Tuhan gitu, dengan bahasa masing-masing. Kalau di surah Al-Quran 24 ayat 41, burung dengan mengepakkan sayap, lalu nanti ada air mengalir, lalu ada pohon bertumbuh. Mereka semua lagi bertasbih gitu. Dan kalau kita meditasi di tempat seperti itu, kita rasanya, loh kok yang gak tasbih cuman gue. Oh iya benar. Dia pohon, alam, semua tuh lagi memuji nama Tuhan dengan caranya masing-masing gitu lah. Gue lagi ngurusin diri sendiri gitu, mikirin mikirin keinginan sendiri gitu. Padahal alam orang cacing aja bisa gitu kan misalnya. Kenapa saya nggak ada di dalam frekuensi itu gitu? Nah akhirnya bisa, cuma masalahnya on and off kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita lagi ada urusan, lupa lagi ada di frekuensi itu. Jadi kalau ada frekuensi alam semesta yang universal, uni itu artinya satu, tapi uni juga berarti gabungan. Ya Uni Emirat Arab kan gabungan 7 negara gitu. Jadi bergabung jadi satu ayat. First artinya satu ayat, satu kesatuan. Ahad kalau bahasa di Quran itu sedang memuji Tuhan gitu. Jadi pertanyaannya, hai Sony, nggak usah ngomong orang lain dah, saya sendiri. Apakah kamu sedang mementingkan dirimu sendiri, atau kamu sedang menyatu dengan alam semesta ini memuji Tuhan bersama-sama gitu. Jadi itu satu. Kedua tadi pembelajaran, Allah itu Rob. Hidup itu pembelajaran Kang Abu ya. Jadi Bang Damai, jadi ada hukum namanya hukum pertumbuhan gitu. Ya, pertumbuhan itu kita harus secara waktu ke waktu tuh bertumbuh kesadarannya. Up and down is fine, tapi dalam tren yang naik gitu. Jadi kalau grafik gini dikit nggak apa-apa, tapi dalam tren yang naik. Nah itu bahasa Arab itu zakat. Zakat itu artinya bertumbuh, bukan sekedar bayar zakat nih ya, zakat secara hakikat. Bertumbuh terus kesadarannya setiap saat di dalam alam pembelajaran ini. Saya suka ngomong ini alamnya namanya School of Life gitu, SOL gitu. Jadi ini adalah pembelajaran buat kita semua. Tadi poin ketiga adalah kita punya banyak masalah. Pengen merubah orang, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah kesehatan, masalah spiritual, kok nggak naik-naik spiritualnya dan sebagainya. Macem-macem masalah itu. Kita menganggap apa yang di luar kita adalah masalah-masalah kita. Padahal masalah kita ada di sini. Karena buat Allah, nyelesain masalah-masalah itu mah kayak gitu. Nggak masalah gitu. Tapi Allah punya satu masalah, yaitu saya. Sayalah masalah terbesarnya. Jadi kalau saya mau berubah hukum tarik-menarik, maka semua masalah itu akan diberesin. Apa-apa yang datang ke kita itu yang positif. Kesuksesan datang, bukan kegagalan yang datang. Karena hukum tarik-menarik. Kalau saya mau hidup optimis, maka solution datang, bukan problem yang datang gitu. Jadi buat kita yang lebih penting beresin dulu kitanya gitu. Bukan mikirin masalah-masalah itu gitu. Sesimpel mulailah hari dengan tersenyum. Kalau orang ditanya, kenapa sih lu gak senyum? Gue lagi banyak masalah gitu. Bener gak? Gimana gue mau senyum, orang masalah gue banyak. You are wrong. Kamu masalahnya banyak karena kamu gak tersenyum gitu. Coba kamu hati tersenyum gitu, tersenyum, masalah itu gak datang gitu. Hukum tarik menarik gitu. Buat Allah simple ngurusin kita tuh masalah kita, asal kitanya mau diurus atau di pembelajaran itu. Tadi Allah menjadi tuan rumah. Jadi kayak kata Rumi kan, waktu gimana Kang Abu cerita, Kang Abu lebih tahu yang dia datang ke rumah ya kan. Saya diceritain Kang Abu nih belajar. Dia siapa di dalam gitu kan. Tok siapa di dalam? Aku gitu kan. Pergi. Dia pergi gitu kan. Begitu tok siapa di dalam? Kamu. Gitu. Aku nggak ada gitu. Nah baru si pintu terbuka dan tamu itu masuk gitu. Jadi artinya ya kita perlu tadi merasa diri itu bukan siapa-siapa gitu. Nggak bisa apa-apa. Ini udah paling oke banget sih si tagline ini. Nah yang terakhir tadi
mengenai bersyukur, bahwa alhamdulillah itu ekspresi bersyukur ya. Bersyukur itu tadi Kang Abu bilang kalau mendapatkan sesuatu. Bersyukur itu ada 4 tingkat gitu. Pertama, bersyukur itu adalah ketika kita mendapat hal-hal baik, kita bersyukur pada Tuhan. Sudah sewajarnya. Kalau kamu udah dapat hal baik aja kamu nggak bersyukur, itu udah kebangetan. Dan berterima kasih kepada orang lain, karena orang lain ini adalah refleksi Tuhan yang nyata ya, terlihat. Kalau kita tidak berterima kasih kepada orang, bagaimana bisa bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Yang kedua itu bersyukur atas hal-hal buruk. Tadi Bang Damai udah bilang, wah saya sakit, saya bersyukur. Itu langsung energi yang atau vibrasi yang masuk ke dalam dirinya tuh jauh lebih gede dibandingkan tadi bersyukur atas yang baik-baik gitu. Langsung ketarik tuh. Kesabaran itu membuat energi Tuhan itu powernya jadi kuat. Orang sabar itu justru powernya gede loh. Bukan orang yang pendendam, marah dan suka balas dendam, tapi yang sabar itu justru powernya sangat besar. Yang ketiga bersyukur atas hal-hal yang biasa gitu. Lagi bisa bernapas kan bisa, biasa minum, bersyukur. Itu juga powernya lebih gede lagi tuh dibandingkan yang dua tadi. Nah, yang power paling gede itu adalah kita bersyukur tanpa sebab. Jadi bersyukurmu untuk apa? Untuk ibadah, mengingat Tuhan. Kayak di Al-Baqarah 152. Ingatlah aku dan bersyukurlah kamu kepadaku gitu. Jadi ya kalau ditanya kenapa sih kamu ngucapin alhamdulillah? Nggak ada sebab. Tahu kenapa? Gitu. Wah, itu kalau udah bisa begitu ya kayak alam semesta tadi tuh. Alam semesta nggak punya intention ya, nggak punya keinginan, ya dia bertasbih aja gitu ya. Gitu. Nggak ada sebab. Oke. Untuk Tuhan sebagai persembahan sayang kepada Tuhan gitu. Kalau bisa begitu, tidak sekedar teori, itu wah. Itu bukan. Mas Sony, saya Gimana Bang? tadi Mas Sony mencatat ya. Ini bagus banget ini kalau sahabat-sahabat yang mendengar nonton ini dapat banget hasil pembicaraan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin itu kan Rob. Allah itu aktif mengatur, aktif mendidik. Jadi lagi-lagi kalau kita punya kacamata alhamdulillahirabbil alamin ya, maka kita melihat semuanya ini adalah pendidikan Tuhan. Dan pendidikan Tuhan itu sempurna, nggak ada yang jelek. Nah oke lah, orang misalnya mengatakan, tapi kan ini aku bangkrut, aku dihina. Oke, pakai dong kacamata alhamdulillah. Nah itu saya teringat waktu ke Montesa aja, Kang Abu, ada ketemu guru di sana, ada dari Rusia kalau nggak salah. Gini mantra gitu, berikan saya mantra gitu, wirid lah gitu. Orang santri minta wirid gitu. Wah, saya akan kasih kamu wirid, mantra, kata-kata afirmasi yang kamu pakai dimanapun kamu akan happy gitu. Apapun situasinya, dimanapun, ucapkan aja. Pokoknya ucapkan aja, itu kamu akan happy. Apa itu? Dia nyebut, thank you, terima kasih. Dompet hilang. Ada gini dosen. Saya coba kaitkan dalam konteks Islam. Tuhan, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kita perlu kadang memaksakan diri juga, Mas Yoni. Makanya kita ulang tuh habis sholat. Selain subhanallah ada alhamdulillah. Karena ini penting dan itu saya praktekin. Saya suka share kemana-mana tuh. Kalau orang itu sudah sulit meditasi apa, pokoknya apapun yang datang, say dulu, katakan dulu, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, makasih ya Allah ini datang. Awal-awal gak apa-apa, tapi lama-lama menggeluti jadi nggak lama. Karena begitu kita melihat apapun itu dengan kacamata alhamdulillah, Tuhan akan kasih tahu dengan cepat. Maksudnya aku memberikan situasi sulit ini adalah ini. Bayangkan kalau kita langsung bisa tahu itu. Wah, saya dikabulin sempurna banget. Cuma kita saat itu belum bisa terima, belum bisa lihat. Kan lagi-lagi gambar utuh. Ini penting nih. Makanya saya bilang, saya praktikkan tuh apapun. Jadi bangga ada sakit ada. Tapi saya tidak mau lama-lama lagi menggunakan mindset yang ribet gitu loh. Ya sudah,
Bismillahnya kan udah tadi itu proses, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Jawa ada bahasanya itu kecelakaan untuk mata. Itu sebetulnya benar Jawa. Untuk tahu. Iya, itu bahasa umumnya gitu. Tapi kalau tadi guru yang sebenarnya itu terima kasih, thank you. Itu kan ada opono-opono juga kan? Ya kan? Aku menyesal, aku terima I love you, terima kasih. Gitu. Aku mohon maaf. Itu diulang-ulang lama-lama kembali kepada batin yang bersih gitu. Nah yang ketiga ini catatan saya juga, alhamdulillahirabbil alamin ini sudah kita lakukan saat proses. Apa itu? Do the best. Lakukan yang terbaik. Iya. Itu dalam proses ya. Dalam proses tentu dengan bismillah juga. Kemarin udah kita bahas. Jadi pada waktu kita melakukan do the best, udah pasti alhamdulillah deh, udah pasti perfect. Do the best dalam apapun. Kalau ini kita kasih kepada karyawan misalnya anak-anak muda, lakukan yang terbaik yang kamu bisa saat ini. Bisa juga begini, maksimumkan apa yang ada padamu. Lakukan yang terbaik. Kenal harus kalau ada ini bagus dong, kalau ada ini bagus, nggak jalan-jalan tuh. Jadi ini juga dalam bentuk kalau ngedidik atau membantu orang, saya kasih tahu tuh. Kamu punya apa, kamu punya apa. Nah dalam situasi ini, do the best. Udah dapat antusias, do the best itu lama-lama Tuhan percaya. Diluasi. Dalam prosesnya dia bahagia, alhamdulillah. Kalau ada masalah, tantangan datang, alhamdulillah juga. Karena di situ ada Rabbul Alamin mendidik. Iya. Aku boleh tambahin. Silakan. Jadi tadi Allah sebagai ilah sesembahan. Berarti apa yang kita lakukan ketika kita menjadikan Allah sebagai ilah adalah sebagai persembahan sayang kepada Tuhan. Kalau mempersembahkan sesuatu kepada pacar, istri, bos, presiden aja kita yang terbaik, ini persembahan kepada Tuhan. Gimana nggak melakukan yang terbaik? Dan yang terbaik itu akan terjadi kalau bersama Tuhan juga melakukannya. Jadi doing good with God pasti hasilnya terbaik. Jadi balik lagi ke basmalah. Jadi artinya kalau kita sadar ini, setiap orang akan melakukan yang terbaik. Bikin gado-gado pasti yang paling enak gitu. Nggak mungkin jualan udah 20 tahun tetap nggak enak gitu kan. Bikin nasi goreng, tukang nasi goreng, tiap hari dia pembelajaran. Nanya ke customer, enak kurang di mana. Tiap hari dia improvement gitu. Karena itu bukan untuk customer, persembahan kepada sedang ibadah gitu kan. Gitu sih sebenarnya. Jadi Keren banget kan? iya, jadi do your best. Tapi your best cannot be achieved without God's help gitu. Semua karena energi kita tuh kecil. Energi Tuhan tuh luar biasa. Kalau kita menggunakan energi Tuhan, bikin nasi goreng, tukang nasi goreng nih bikin nasi goreng, itu pasti yang terbaik dan makannya nasi goreng itu loh, itu ketika dimakan jadi berkat gitu bagi yang makan. Jadi sehat gitu loh. Nggak cuma rasanya enak gitu. Kalau Kang Abu gimana? Ada ini nggak? Ya, ini menarik banget sih tentang, maksudnya kan sekarang tuh yang paling susah tuh menjembatani bahasa-bahasa langit ini gitu ya. Ada praktek ya. Kepada practical way sehari-hari yang kita anggap bahwa kan gini loh. Ketika tadi Bang Dame bilang do the best adalah output dari alhamdulillah. Easy gitu. Oh iya ya. Begitu saya melakukan kayak gini. Quran tuh selalu mengatakan gini. Hidup adalah permainan. Dan saya tuh mulai mengaplikasikan dalam setiap kehidupan tuh bukan bekerja dalam tanda petik tapi bermain gitu. Makanya play piano bukan work for piano gitu misalnya. Nah, saya menyadari permainan tuh gini. Ketika kita melakukan permainan, nomor satu harus tahu dulu rules-nya. Dan yang kedua, kita harus full involve 100%. Ya kalau saya sama Mas Oni lagi main tenis, oke Mas sip ya. Dua-duanya involve, kita bisa asik nih main tenis. Tapi kalau sayanya yang gini Mas Oninya semangat, kan saya juga jadi nggak involve gitu. Nah saya dapat banget gitu dari Bang Dame dan Mas Oni tadi bicara tentang do the best. Itu adalah gimana kita mensyukuri gitu ya, hamdalah tadi bahwa praktek terbaik dalam alhamdulillah, bukan banyak ngomong alhamdulillah ya. Dan hasilnya pasti perfect. Setuju Bang. Karena mau nggak mau kan kita hadir 100%. Bahkan nih ketika katakan ada halangan, katakanlah menurut pikiran kita, halangan itu sempurna juga. Sebenarnya iya. Nah jadi kita kayak dihadang dari
awal dengan mindset yang tepat, bismillah, dengan alhamdulillah, di prosesnya juga, di actionnya. Nah hasilnya itu tidak bisa terlalu kita urusin. Udah pasti alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya mau mengatakan gini ya, Bang Dambe, kalau boleh nambahin ya. Jadi sebenarnya kata-kata itu bukan untuk Tuhan. Tapi nanti kita di iya karena Abu Dua iya karena setelah kita bahas ya. Tapi buat kita, buat mendisiplinkan kita, kalau kata tadi Bang Dambe. Zikir itu untuk masuk ke dalam mendisiplinkan kita. Gitu. Untuk menjadi karakter. Kalau kata dari lama kan gitu, your word becoming your character gitu. Jadi karakter di dalam. Ketika itu sudah dialami, kita mengalaminya dan melihat hasilnya, kata-kata tuh udah nggak penting sebenarnya. Untuk pendisiplinan diri, syariat itu untuk mendisiplinkan diri kita. Tapi kalau mau dua-duanya itu lebih bagus lagi, sempurna gitu kan. Jadi artinya sebenarnya alhamdulillah kalau diulang-ulang berkali-kali jadi sebuah mantra tanpa dilakukan, ya itu nggak akan kayak lu ngomong sama diri lu sendiri, tapi buat apa? Karena kata-kata buat kita gitu. Jadi harusnya ini diimplementasikan, dialami. Jadi kira-kira gitu. Oke, nah sekarang balik ke pendisiplinan, kesadaran dan konteksnya adalah dalam keseharian gitu. Apa sih kiat-kiat Mas Sony, Bang Dame gitu ya untuk konsistensi lah. Nah itu kan jadi pertanyaan tuh ya. Konsistensi itu penting. Kalau mungkin dalam bahasa Quran sumastakomu istiqomah gitu, dalam konteks kan kita on off-nya juga sering gitu ya. Tetapi ketika kita berbicara on off, kedisiplinan di situ penting, kesadaran di situ penting. Nah, konsistensi dalam berhamdalah keseharian gimana Mas Sony? Ya tadi dimensinya kan luas ya. Jadi tadi kalau kita dapat kesadaran misalnya, oh ternyata alam semesta ini semua bertasbih pada Tuhan. Kamu ngapain gitu kan? Nah dari situ kita akan, oh iya berarti saya harus ada di frekuensi ini. Ingat hukum tarik menarik kan? Ketika kita itu tersucikan setiap hari, maka akan menarik yang maha suci itu masuk ke dalam gitu. Kasih sayang setiap hari akan menarik kasih sayang yang dalam. Jadi artinya harus dilihat kitanya dulu yang setiap saat diimprove. Kurangnya apa, di mana yang harus berubah dan sebagainya, sehingga power Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita. Dan ketika itu sudah ada, kesadaran spiritual itu nggak bisa hanya teori. Bang Dambe, jadi ketika kita bilang tadi, oh orang yang levelnya spiritualnya di sini bukan berarti jelek ya, itu hanya meminta kepada Tuhan. Yang level di sini dia mulai memahami, oh ini saya melakukan ini harus ini. Yang level lebih tinggi lagi dia hanya alhamdulillah dan sebagai ekspresi rasa syukur. Itu nggak bisa diteorikan, harus dipraktek dan harus dialamin bener. Oh iya ya, yang ternyata omongan saya kejadian. Nah itu baru terekam dan meresap ke dalam hati dan jiwa gitu. Jadi itu harus dialami pengalaman-pengalaman. Bersyukur juga tadi ada 4 step. Bisakah kita bersyukur setiap saat tanpa sebab? Kita udah tahu tuh ujungnya. Ini kan sekarang kan, ini kan kelihatannya kita udah bahas sangat yang dalam banget nih. Itu ujungnya di situ. Saya ada di mana? Bagaimana cara ke sana? Itu harus diperjalankan oleh Tuhan melalui apa yang kita lakukan sehari-hari, meng-attract, menarik dan ditarik oleh Tuhan ke dalam pembelajaran yang kayak tadi kamu membukanya dengan menyelam itu lebih dalam. Terus gitu. Ditarik itu, bukannya kita berenang ke dalam gitu, nggak bisa. Jadi ya enjoy your class lah kira-kira gitu in the school of life ini. Enjoy class ya. Enjoy the class. And you have to be in the class, jangan di kantin. Oh iya. Harus ada di kelasnya, jangan di kantin. Iya, sekolahnya udah mulai, gurunya udah ada, kitanya nggak pernah ada di kelas, ikut kantin dulu gitu. Oke. Keren. Bang. Ya, Mas Sony terima kasih ya Kang Abu. Tadi saya membayangkan setelah sahabat-sahabat dengarkan ini, gimana ya bentuk prakteknya. Nah di pertemuan lalu kan kita udah bahas bismillah itu bentuk praktikalnya salah satunya adalah antusias. Yes. Saya bayangkan ini lagi mahasiswa atau karyawan atau seseorang yang lagi kerja gitu. Bismillah itu pastikan segala sesuatu kamu lakukan dengan antusias. Kalau belum antusias, nah disinilah seninya meditasi ataupun inquiry ya. Nah teman-teman bisa merefer pada pengalamannya. Kalau kita lagi jatuh cinta atau suka tentang sesuatu, itu pasti kita bisa semalam suntuk melakukan. Refer aja itu, memori itu.
Itulah pengejawantahan dari bismillah. Kayak kita panggil substansi itu, nama itu. Itulah bismillah. Karena memori, begitu kita ingat kembali, dia hadir lagi tuh. Ya, kadang-kadang sama anak muda saya bilang, nggak, saya suruh sholat ritual dulu. Kamu punya nggak pengalaman yang nggak bisa kamu lupa? Dia cerita, oh waktu di Jepang bla bla. Oke, coba ceritakan. Saat dia bercerita pun pasti antusias. Iya. Nah saat itu juga lah, ini namanya bismillah. Oke, kalau kamu melakukan apapun, katakanlah matematika, belajar, kamu masuk dulu ke sini. Nah begitu kamu dapat gelombang ini, kamu antusias kan? Nah lalu berikutnya secara otomatis, nah ini dibantu lagi, lakukan do the best tanpa harapan pujian, harapan ini. Itulah alhamdulillah dalam proses. Nah selain itu, untuk mengingatkan kita pada kesempurnaan segala sesuatu, kan dalam syariat Islam ada tuh, kita wiridkan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu juga membantu semacam kayak afirmasi. Jadi mulai sekarang ketika sahabat-sahabat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atau saya juga lakukan itu, saya langsung mengenang kembali sebuah pengalaman indah dan perfect. Kayak Mas Roni tadi cerita waktu menyaksikan bertasbih, itu bisa dipanggil tuh. Nah semakin mudah kita memanggilnya masuk kembali, semakin mahir. Diulang-ulang. Jadi nggak lagi sekedar bacaan kata-kata kosong tanpa kehadiran rasa nama itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin satu baris itu sebenarnya nama Tuhan juga yang hadir. Ini memanggil itu dalam tanda kutip ya. Bukan memanggil ya Allah begitu. Allah. Memanggil itu memantaskan diri kita untuk menarik saat kasih sayang itu datang. Ingat itu gula dan semut. Biar dipanggil berkali-kali juga gak akan dapat, nggak ada gulanya, semut gitu kan. Jadi artinya kata-kata itu untuk kita mengafirmasi pendisiplinan diri, tetapi memantaskan diri itu dengan perbuatan, dengan meditasi, pembersihan dan sebagainya gitu. Jadi itu juga memanggil gitu kan, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Bu. Kang Mas Abu. Adi. Saya sih lebih menyadari bahwa kalau kita bicara Vedanta gitu Bang Dame, bahwa non duality gitu ya, kita tidak melihat bahwa ini baik atau buruk. Baik buruk adalah konsep, sukses gagal adalah konsep gitu. Tapi begitu kita mulai menikmati di saat ini, being present gitu ya, ketika kita bicara bahwa segala bentuk ini adalah Rabbul Alamin, pendidikan, bahwa kita semua terdidik karena tahu bahwa pendidikan ini pasti mau menumbuhkan kepada buah yang terbaik gitu kira-kira. Karena kalau saya nanam melon ya keluar pasti melon gitu. Dan kita sangat menyadari, kan nggak perlu gini ya, nanamnya melon doa ya Allah semoga tumbuh melon, nggak perlu gitu ya dalam tanda petik. Karena apa yang kita tanam pasti akan berbuah gitu. Jadi ketika menyadari ini, at least 70-80% kepusingan hidup tuh turun gitu kira-kira dalam tanda petik gitu ya. Karena yang kita pusingin adalah hasil biasanya. Kita terlalu sibuk dengan outcome, kita terlalu sibuk dengan nanti seperti apa. Tapi kita lupa bahwa hasil itu bonus gitu. Itu wilayah semesta. Ketika saya pengen sesuatu, saya mengatakan bahwa saya nggak mungkin. Itu saya mengatakan bahwa saya nggak mau. Bahwa mungkin atau tidak adalah urusannya semesta. Tapi konteksnya adalah bagaimana kita terus berproses dalam wilayah menanam. Rabbul Alamin ini saya pahami sebagai sebuah kebersyukuran total bahwa hidup ini adalah pendidikan tidak pernah berhenti dan terus bertumbuh gitu. Itu sih. Boleh aku komen dikit nggak? Ya. Masalah itu hanya dua sebetulnya. Definisi nih ya, apa yang kamu mau tidak terjadi dan apa yang tidak kamu mau terjadi gitu kan. Jadi sebenarnya akar permasalahannya bukan yang terjadi, tapi kemauan gitu, keinginan. Itu yang tadi bilang kalau buruk baik segala macam itu kan keinginan, bukan kejadian. Jadi kalau kita bisa makrifat tentang keinginan ini, atau memasrahkan keinginan ini untuk selaras dengan kehendak Tuhan, apapun yang akan terjadi bukan masalah gitu. Makanya masalah ini kita ganti dengan pendidikan. Nah, Iya kan, Rabbul Alamin itu udah cocok tuh. Jadi apapun yang datang, mulai pelan-pelan kita ganti. Saya sendiri pada diri saya udah ubah tuh. Kalian nyebut masalah, kamu nyebut. Kalau bagiku ini kurikulum, kurikulum Tuhan. Ya memang, ya begitu cara Tuhan mendidik. Dan kurikulum ini adalah sempurna. Tuhan tahu banget. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke. Terima kasih. Itu kan nggak habis-habis nantinya. Yang pasti kita sadar kita semua punya peran masing-masing dan pastinya juga punya kurikulum masing-masing, dan kita sama-sama bisa menikmati kurikulum kita. Sesederhana melihat basmalah sebagai antusias, alhamdulillah sebagai do the best, dan itu semua akan mengalir dalam konteks bagaimana kita dalam pendidikan terindahnya Tuhan di kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.